Hai teman-teman, selamat datang di playlist Arsiket. Video kali ini kita akan bahas seputar documenting atau cara membuat penyajian gambar. Materi kita kali ini melanjutkan materi documenting penyajian gambar denah ya teman-teman ya. Sebelumnya kita akan melengkapi atribut penyajian gambar denahnya supaya lebih informatif. Untuk objeknya kita lompat ke bangunan lantai 2 ya teman-teman. Sebagai persiapan kita lihat dulu hasil kerjaan sebelumnya sembari kita samakan ya teman-teman, terutama pada settingan grafik override dan rules-nya. Silakan kita langsung akses grafik override di sini ya teman-teman ya. Klik bar option, klik di sini. Kemudian ini adalah grafik override combination yang sudah kita bikin sebelumnya. Di dalam grafik override combination ini terdapat beberapa rules ya teman-teman ya. Ada 5 rules dengan parameternya masing-masing. Baik, kita cek dulu, kita samakan dulu settingannya. Teman-teman bisa klik 2 kali di sini dan kita langsung berada pada settingan grafik override rules. Kita mulai cek dari dinding. Di sini ada parameter utamanya wall dan parameter sekundernya adalah dinding lantai 1 dan lantai 2. Kemudian di sini ada kolom, di mana parameter utamanya adalah kolom dan wall. Dan parameter sekundernya ada beberapa layer, kolom utama lantai 1, lantai 2, finishing lantai 1, finishing kolom lantai 2, dan kolom praktis lantai 2. Kemudian length di sini sebagai parameter utamanya adalah mesh dan parameter sekundernya adalah layer landscape. Kemudian pada lantai parameter utamanya adalah slab dan parameter sekundernya lantai 1 dan lantai 2. Kemudian pada rules object sebagai parameter utamanya objek, parameter sekundernya adalah layer furniture. Oke baik teman-teman, jika sudah kita cek bisa langsung klik OK di sini dan klik OK lagi ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Materi kali ini kita awali dengan penataan penyajian denah arsitektur lantai 1. Perlu diingat ya teman-teman bahwasanya untuk denah arsitektur lantai 1, elevasi yang kita gunakan adalah story yang nomor 1 ya teman-teman ya. Yang ini. Teman-teman bisa langsung klik 2 kali di sini dan saat ini kita berada pada floor plan lantai 1. Sebelum kita menata denahnya, kita pastikan dulu teman-teman semua kebutuhan elemen yang ada pada lantai 1. Apakah sudah aktif atau apakah sudah tampil. Kita coba cek satu persatu mulai dari rabat dan saluran keliling ya. Ini kita aktifkan grafik override yang ini, kemudian pensetnya yang ini, oke. Kita kembali cek, ini lantai rabat dan saluran kelilingnya ada beberapa yang tidak muncul nih teman-teman. Kemudian kita cek lagi, dinding lantai 1 sudah muncul atau sudah tampil. Kemudian kolom teras belum muncul ya teman-teman. Kemudian jendela, pintu, dan opening lainnya. Kemudian tangga sudah muncul. Furniturnya sudah muncul juga, dan yang terakhir adalah gate block tile sudah muncul juga ya teman-teman ya, sehingga menjadi catatan untuk kolom teras dan lantai rabat saluran keliling. Ini memang akan ada kemungkinan tidak bisa tampil dikarenakan secara posisi dia berada di bawah home story-nya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita coba cek. Kita awali dengan seleksi salah satu atau
keseluruhan ya teman-teman, objek ataupun elemen, lantai rabat, dan saluran keliling. Jika sudah, kita buka setting dialognya, Ctrl T atau klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di mana posisinya itu minus 50 dari home story-nya, teman-teman. Sehingga elemen atau objeknya tidak bisa tampil pada floor plan lantai 1. Solusinya, kita ubah settingan pada floor plan and section di sini, teman-teman. Pada show on story-nya, ini kita tetapkan pada posisi home story only, kemudian ini kita ubah menjadi outline only, teman-teman. Jika sudah, kita coba OK. Kemudian kita lihat sudah tampil ya teman-teman ya, lantai rabat dan saluran keliling. Kemudian yang kedua itu kolom teras. Langkah awal kita seleksi dulu kolom terasnya, salah satu atau sekaligus semuanya ya teman-teman ya. Jangan lupa tahan Shift. Jika sudah, kita buka setting dialognya di sini. Kemudian kita bisa lihat teman-teman, posisi kolom teras itu di bawah home story-nya, minus 50. Ini yang menyebabkan kolom teras tidak tampil pada floor plan lantai 1. Solusinya bagaimana? Kita langsung ke floor plan and section. Pada show on story, kita ubah settingannya menjadi home and one story up. Kemudian ini tetap di sini. Sedikit saya coba jelaskan teman-teman ya. Di sini maksud dari home and one story up ini kita mendefinisikan bahwasanya objek kolom teras ini bisa dilihat pada posisi home story-nya dan pada satu level di atasnya gitu teman-teman. Istilah itu meng-up atau menaikkan posisi home story-nya satu level di atas home story awal. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya penjelasannya. Jika sudah, kita bisa klik OK di sini. Kemudian kita coba cek pada floor plan. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya kolom teras. Kenapa perlakuan yang kita berikan berbeda antara kolom teras dan lantai rabat tadi teman-teman? Karena konteksnya kolom teras ini kita tidak bisa menggunakan settingan outline only karena objeknya itu menjulang ke atas, bahkan melebihi home story-nya gitu ya teman-teman ya. Nanti silakan coba otak-atik saja, mana tahu teman-teman dapat cara lain atau alternatif lainnya. Baik teman-teman, untuk objek ataupun elemen yang kita butuhkan untuk lantai 1 sudah aktif semua. Lanjut kita merapikan atribut kelengkapan notasi penyajian gambar denah. Untuk awal kita ubah penamaan layer combination ya teman-teman ya. Kita bisa akses dari sini, quick bar option, klik di sini, kemudian pada layer combination yang ini kita ubah namanya teman-teman ya. Oke, jika sudah langsung klik OK saja. Untuk penamaan atribut lainnya, penset, kemudian model view, dan override sambil jalan kita bagusin ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita menata view map teman-teman. View map itu berada di area navigator di sini ya teman-teman ya. View map bisa klik di sini. Pada view map ini sebenarnya sudah tersusun beberapa folder ya secara defaultnya. Karena sebelumnya kita hapus, maka pada view map ini kita akan membuat folder baru. Caranya teman-teman bisa klik new folder di sini, kemudian kasih nama. Jika sudah klik OK, selanjutnya bikin beberapa folder utama lainnya. Silahkan diikuti ya teman-teman.
Ini sudah ada 4 folder, kita jadikan dia sebagai folder utama, kita geser, tarik ke bawah, geser, tarik ke bawah. Semua folder sudah berada pada posisi folder utama. Kemudian kita seleksi folder utama yang ini ya teman-teman ya, floor plan. Langkah selanjutnya kita klik Save Current View. Jadi selanjutnya ini kita akan melakukan penyimpanan view map teman-teman. Langkahnya tentukan folder penyimpanannya, kemudian klik New Save Current View, bisa klik di sini. Kemudian nanti akan muncul tabel untuk diisi ya teman-teman ya. Untuk pengisiannya teman-teman bisa ikuti. Oke, untuk settingannya begini ya teman-teman ya. Untuk namanya denah, kemudian layar combination yang kita gunakan, yang kita bikin sebelumnya, skalanya 1:100, kemudian pensetnya yang ini yang pernah kita bikin sebelumnya, begitu juga dengan model view dan grafik overhead. Kemudian kita bisa klik create di sini ya teman-teman ya. Jadi file view map-nya itu akan tersimpan di dalam folder ini ya teman-teman ya. Kemudian kita coba apakah fungsinya berjalan dengan baik. Sebelumnya kita coba acak dulu ya teman-teman ya. Setelah kita acak, kita coba klik 2 kali di sini ya teman-teman ya. Oke. Secara otomatis penyajian gambar kita kembali sesuai dengan yang telah kita save pada view map. Kurang lebih fungsi dari view map seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk menata notasi dimensi. Fungsi notasi dimensi tentunya sebagai informasi ukuran panjang dan lebar sebuah bangunan. Sebelum kita plotting dimensinya, kita coba cek settingannya dulu ya teman-teman ya. Akses settingan dimension bisa klik icon dimension pada quick bar option. Teman-teman bisa akses melalui menu bar option. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ada dimension, klik di sini. Untuk elevasi dan level, angka di belakang komanya kita setting 2 angka saja ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa isi 2 ataupun 3 angka juga boleh. Biasanya saya 3 angka. Misalkan sudah ya teman-teman, kita bisa klik Store As. Kemudian kasih nama yang sama dengan plan meter ya teman-teman. Ini cara men-save as settingan dimension. Jika sudah, kita klik OK. Bagi teman-teman yang masih bingung membedakan antara dimension dengan working unit, dimension ini sebatas notasi, sedangkan working unit adalah satuan yang kita gunakan saat drawing. Kita kembali ke sini ya, kita aktifkan floor plan lantai 1. Kita lanjutkan plotting dimensinya. Aktifkan perintah dimension tool. Klik di sini, kemudian pada info box tentukan layarnya teman-teman. Layar yang kita gunakan adalah layar notasi dimensi. Geometry method yang kita gunakan, seleksi yang ini ya teman-teman ya. Sementara settingannya itu dulu, kita lanjut plotting dimensinya. Kita selesaikan sisi lebar bangunannya dulu ya teman-teman ya. Tentukan titik awal dimensi, misalkan di sini, kemudian klik lagi sampai titik akhir ya teman-teman ya. Jika sudah, klik kanan, terus klik OK, kemudian posisikan letak dimensi. Kira-kira di sini.
Ini kan garisnya panjang ya teman-teman ya. Kita bisa kasih batasan di sini atau di sini. Kita lanjut lengkapi dimensi arsitekturnya dulu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk plotik dimensinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang kesulitan untuk memplotik dimensi yang mana saja, silakan diikuti. Mungkin yang paling utama itu dimensi lantai rabat betonnya, kemudian dimensi kolom ke kolom, kemudian di sini kan ada WC ya teman-teman ya. Sekat WC-nya, as ke as dinding, kemudian satu lagi total keseluruhannya ya teman-teman ya, kita tambahin. Untuk dimensi bagian lebar bangunan kira-kira sudah cukup lengkap ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk memberikan dimensi sisi panjang bangunan. Caranya sama ya teman-teman ya. Kita bisa akses perintah dimensionnya di toolbox dokumen. Di sini ya teman-teman ya. Layar yang kita gunakan adalah notasi dimensi, kemudian geometri metodenya ini. Selanjutnya kita tentukan titik awalnya di sini. Dan titik akhirnya di sini ya teman-teman. Klik kanan, oke. Kira-kira di sini. Teman-teman bisa menambahkan dimensinya di tengah-tengah. Perintahnya itu berada di pet palette ini ya teman-teman ya. Ini untuk menambah dimensi, ini untuk men-setting panjang garis dimensinya. Teman-teman juga bisa menggeser posisi dimensinya, misalkan ada kesalahan penentuan titiknya, perintahnya di sini teman-teman ya. Seleksi dan tentukan titik yang benarnya.
Untuk dimensinya, yang sisi panjang bangunannya sudah selesai teman-teman ya, dan sudah rapi juga. Kira-kira begini ya teman-teman ya, settingan atau penataan dimensi bangunannya. Selanjutnya kita menata notasi elevasi atau section atau potongan. Dalam penyajian denah pada umumnya minimal ada 2 buah notasi section. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi lebih detail lagi teman-teman. Sehingga saat di section akan mempresentasikan kondisi dalam bangunan, maka penempatan notasi potongan atau section ini juga perlu dipertimbangkan baik dari aspek informasi yang ingin disampaikan dan juga mempertimbangkan look atau tampilan. Jangan sampai penempatannya ada perabot atau furnitur yang kepotong atau lain sebagainya. Namun ada pengecualian untuk objek tangga ya teman-teman ya. Justru mungkin malah disarankan penempatan notasi section atau potongan mengenai atau memotong bagian tangga. Baik teman-teman, jika masih ada beberapa elevation tool silahkan dihapus saja ya teman-teman ya. Caranya seleksi kemudian di delete atau dihapus. Selanjutnya kita plotting notasi section. Kita bisa arahkan mouse ke toolbox viewport, kemudian aktifkan perintah section tool ini ya teman-teman ya. Kalau ini elevation tool, ini section tool. Pada info box, layar yang kita gunakan viewport potongan. Kemudian geometri method yang kita gunakan single. Kemudian untuk ranknya kita nggak usah batasi dulu ya teman-teman ya. Kita gunakan yang ini dulu. Selanjutnya kita plotting. Kita tentukan potongan titik awalnya misalkan di sini ya teman-teman ya. Klik di sini sebagai titik awal, kemudian arahkan mouse memotong bagian bangunan, klik lagi di sini sebagai titik akhir. Setelah itu tentukan arah potongannya, look atau tampilan yang ingin ditampilkan yang mana gitu teman-teman. Kalau ke sini berarti nanti yang kelihatan adalah folding gate-nya. Misalkan ke sini nanti yang kelihatan adalah dinding dan tiling layarnya nanti teman-teman. Kita arahkan ke sini mouse-nya, kemudian kita akhiri dengan klik. Misalkan teman-teman posisinya kurang pas, bisa digeser atau dipindahin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa geser, pindahkan, dan tentukan viewpoint-nya itu sesuai dengan kebutuhan. Dalam menentukan viewpoint, kita bisa sambil buka area kerja potongannya teman-teman ya. Kemudian pada info box kita bisa ganti nama atau ID potongannya. Sini kita bikin A teman-teman ya. Untuk lebih lengkapnya kita buka setting dialog. Untuk pengaturannya teman-teman silakan ikuti ya. Untuk teman-teman settingannya begini. Untuk modelnya teman-teman bisa pilih yang ini. Jika sudah kita langsung klik OK. Selanjutnya kita plotting section yang memanjang ya teman-teman ya. Kita arahkan mouse ke toolbox section tool, kita aktifkan perintah potongan, tentukan titik awal, kemudian tentukan titik akhirnya di sini, dan arah atau look potongannya kita ke sini ya teman-teman ya, ke arah pintu. Jika sudah, klik untuk mengakhiri.
Untuk setting lebih lanjut, seleksi dulu notasi sectionnya, kemudian kasih nama B, kemudian kita buka setting dialog. Kita setting menjadi always horizontal. Oke, ini terlalu mepet, bisa kita geser. Untuk melihat potongannya ya teman-teman ya. Kemudian kita coba buka potongan yang A. Untuk yang B kayaknya kita perlu geser. Untuk notasi sectionnya kurang lebih begini ya teman-teman ya. Terus kita bisa copy, kita bikin satu di daerah tangga ya teman-teman ya. Posisi tangga naik, untuk namanya kita A1. Kita kembali ke floor plan lantai 1. Untuk notasi elevasi ataupun section kira-kira sudah cukup. Kita lanjut menata notasi teks atau keterangan nama ruangan teman-teman. Kita bisa langsung arahkan mouse ke toolbox dokumen, kemudian kita aktifkan perintah text tool. Klik di sini, pada info box kita tentukan layer yang digunakan. Kita gunakan notasi teks. Selanjutnya kita plotting ya teman-teman. Plottingnya itu seperti bikin rectangle, tentukan titik awal, kemudian klik lagi di sini. Ini bisa kita copy. Sementara untuk penamaan ruangnya seperti ini dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut menata notasi elevasi atau level lantai. Kita aktifkan perintah level dimension tool. Kita arahkan mouse ke toolbox, kemudian ke dokumen, level dimension tool kita aktifkan. Layarnya kita gunakan notasi elevasi, tulisannya 2, kemudian kita lanjut plotting. Caranya klik sekali di sini ya teman-teman ya. Untuk mengubah model atau bentuknya, seleksi notasinya, kemudian kita buka setting dialognya. Misalkan teman-teman ingin mengubah teksnya, bisa ubah di sini ya teman-teman ya. Ini kita cancel aja karena tidak ada perubahan. Karena dari awal kita bikin objeknya sudah mempertimbangkan elevasinya,
jadi aman ya teman-teman ya. Kita gunakan yang auto saja. Sedikit penjelasan, elevasi yang tampil pada gambar denah itu harus sama elevasi dengan gambar potongan. Kita coba cek ya teman-teman ya. Kita bisa buka area potongan section A. Kita zoom. Elevasi 0 kita itu adalah berada pada permukaan atas elemen slope. Ini ya teman-teman ya. Kita bisa zoom. Ini slope-nya. Nah, ini permukaan atas slope sebagai 00 elevasi kita. Kemudian kita bisa ketik M. Kita ukur berapa tinggi dari 00 ke finishing lantai 50. Kita coba cek ke floor plan. Sama ya teman-teman ya, plus 50. Ini dalam satuan meter. 0,05 sama dengan 50 mm atau 5 cm. Gitu ya teman-teman ya. Kita rapikan dan kita lengkapi elevasi untuk ruang lainnya. Langkahnya sama teman-teman. Aktifkan, kemudian klik ke ruangan yang kita ingin kasih notasi elevasi. Teman-teman bisa rapikan notasi elevasinya teman-teman ya. Untuk notasi elevasi kira-kira cukup ya teman-teman ya. Nanti kita sambil jalan kita rapikan lagi. Baik, untuk kelengkapan notasi ataupun informasi gambar itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ada dimensi, kemudian ada notasi potongan, notasi elevasi, kemudian notasi nama-nama ruang. Nah, ini sudah tersimpan pada view map ya teman-teman ya. Ini untuk denah lantai 1. Untuk lantai 2-nya silahkan teman-teman lengkapi. Kurang lebih langkah dan caranya sama ya teman-teman ya. Sebelum materinya saya akhiri, untuk denah arsitektur lantai 2, elevasi yang kita gunakan adalah story yang nomor 3 ya teman-teman, balok ikat. Teman-teman bisa coba klik. Nah, ini ya teman-teman ya. Saat ini kita berada pada floor plan lantai 2. Oke, silahkan teman-teman lengkapi. Baik teman-teman, untuk materi documenting ini kita lanjutkan pada video berikutnya. Karena kita pindah ke objek berlantai 2 akan banyak penyesuaian gambarnya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Jika ada langkah-langkah yang terskip, silahkan di komen saja ya teman-teman. Materi documenting kali ini saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.